Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Blossom Barokah. Kali ini spesial banget. Kayaknya setiap episode harus menjadi yang spesial ya. Kenapa? Karena hari ini yang ngobrol adalah cewek-cewek yang sedikit banyak background pekerjaannya mirip-mirip nih gitu. Cuma mungkin perjalanan hidupnya beda-beda. Yang satu seorang ibu, seorang istri, seorang pekerja profesional, seorang kreatif pokoknya ya. Terus pegiat banyak banget isu-isu sosial kemanusiaan baik dalam negeri maupun internasional yang memang dalam perjalanannya. Jadi irisan aku sama beliau ini lucu banget. Jadi ketemunya lewat sosial media karena aku suka banget sama konten-kontennya. Dan akhirnya follow-followan, sering ngobrol, dan perjalanan menghantarkan kami beberapa kali bertemu dalam komunitas-komunitas yang lebih banyak ngomongin tentang kehidupan yang lebih spiritual gitu ya. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk menutup aurat dengan sempurna, Masya Allah. Dan sekarang sudah menggunakan hijab kurang lebih berapa bulan ya? Mungkin belum setahun. Nah, udah langsung aja deh. Kalau kita ngobrol sama Dazen Frila. Assalamualaikum Dazen. Waalaikumsalam. Thank you for Kabar sih? Aduh. Intronya panjang banget loh. Emang banyak banget. So delighted. Karena perjalanan kamu memang panjang banget kan? Betul, secara betul. pekerjaan, karir, dan sebagainya ya. Secara karakter juga banyak banget. Masya Allah naik banget. turunnya. Nah, ini menarik ya. Jadi kami mungkin dulunya ada di industri yang sama ya. Industri televisi, media, kalau Dazen sebagai jurnalis, presenter, MC, dan sebagainya gitu. Tapi beberapa tahun terakhir aku juga lihat Dazen concern banget sama yang namanya isu sosial. Kayak apa yang terjadi di Palestina, isu berbagai macam gejolak politik dan sosial yang terjadi, dan menggunakan platformnya dengan menurut aku sangat bijaksana dan banyak banget ngajak orang untuk terbuka gitu pikiran dan matanya. Nah, kenapa sih Dazen Lo memberi gue kredit terlalu banyak deh. enggak, karena itu yang aku lihat kan, kita tuh terhubung lewat sosial media karena postingan kamu sebenarnya gitu. Maksudnya kayak akhirnya wah menarik banget ya, ini siapa nih gitu kayak oke deh kita follow ya gitu. Terus menurut aku menarik aja gitu. Maksudnya apalagi yang backgroundnya jurnalis, masih kerja sebagai MC dan untuk beberapa instansi juga, cukup vokal loh Dazen. Betul, karena memang aku juga setelah resign dari jurnalis, ya sebenarnya dari awal juga sih, salah satu main reason aku menjadi jurnalis adalah untuk menyuarakan hal-hal yang menurut aku publik penting untuk tahu dan ada dampaknya langsung. Karena basically background aku engineering kan, industrial engineer di ITS, aku di Surabaya waktu itu, terus sempat ada banyak tawaran juga dari Pertamina, dari GMF. Waktu itu aku magang di Garuda Maintenance, terus juga dari Schlumberger, sempat ada tawaran. Tapi ujung-ujungnya life brought me to pertama-tama Metro TV, di mana di situ ada program namanya Journalist Development Program yang semua background boleh masuk. Jadi kayak ya udahlah ada trainingnya juga segala macam. Coba iseng awalnya kayak nggak kepikiran bakalan masuk juga karena ternyata yang daftar banyak banget sampai ratusan gitu. Dan aku pun kayak ya udahlah kalau nggak keterima juga emang aku ada yang lain juga. Aku mau coba yang mungkin akan lebih aku seriusin yang kayak perminyakan dan lain-lain gitu. Tapi ternyata nyoba, dan dari berapa ratus itu di angkatan aku akhirnya yang lolos sampai final cuma tiga orang. Aku salah satunya. Jadi kayak mau ngelepas pun sayang ya kayaknya. Dan plus juga di tahun itu ayahku juga baru meninggal. Terus bundaku sendirian, adikku lagi sekolah pilot di Bali. Jadi kayaknya options yang kedua itu adalah aku mau ngambil yang perminyakan. Cuman itu harus offshore 8 bulan, itu nggak pulang sama sekali. Which is kayaknya kalau aku nggak pulang terus bundaku juga sendiri di rumah, dan kita habis grieving juga kayaknya kurang ideal deh. Plus aku tanya ke bundaku kayaknya udah jadi jurnalis aja kayak Najwa Shihab, kayak Afiani Malik gitu-gitu. Dan emang kan kesannya lebih enak ya untuk perempuan gitu loh, nggak direct gitu kerjanya. Jadi aku ambil yang Metro TV dan it brought me here. Wow. Jadi total berapa tahun dari awal ikut program development sampai akhirnya terakhir di CTV, betul. Total itu masuk Metro TV 2014-an kalau nggak salah. Terus
terakhir di SCTV aku resign itu tahun 2022 kemarin. Baru ya sebenarnya. Sebenarnya kurang lebih less than 3 years sih. Betul. Iya kan? Less than 3 years ago ya. Less than 3 years ago. Nah, dari sekian panjang perjalanan di dunia jurnalis dan akhirnya juga nge-MC juga, public speaking deh gitu. Apa sih yang paling yang paling aduh ini tuh berat lah, ini tuh paling kena ke hati gitu? Peristiwa, liputan atau apa nih? Semuanya, secara umum. Secara menjalankan pekerjaan sebagai seorang jurnalis, public speaker dan sebagainya, apa yang paling aduh ini emang udah ini aku banget gitu. Oh, yang membuat ngerasa ini passion gue banget gitu. Mungkin sebenarnya banyak ya, everything put into one plate aja ya, nggak ada spesifik liputan atau kejadian, karena banyak banget kejadian yang pada akhirnya membuat aku terbuka mindsetnya sama apa yang what's actually happening. Ternyata ada banyak banget orang yang hak-haknya itu nggak mereka dapatkan, ada banyak orang yang dicurangin, ada banyak orang yang dirugiin, dan mereka itu tanpa adanya pers nggak punya suara juga untuk ceritanya didengar dan akhirnya mendapatkan the justice that they deserve gitu. Basically itu sih, terutama juga yang bencana-bencana. Aku dulu sempat di Aceh juga 1 tahun, waktu aku di Metro TV juga. Mungkin kita kan ketika kita tinggal dari kecil sampai gede, kita cuma ngeliat lingkungan kita aja, kita nggak benar-benar tahu apa yang dialamin orang lain gitu ya. Jadi salah satu yang bikin aku ngerasa ini passion aku banget adalah aku jadi ngelihat banyak reality di luar sana yang akhirnya bikin aku ngerasa lebih bersyukur, terlepas dari apa yang aku udah jalanin dalam hidup gitu ya. There's ups and downs in everyone's lives, tapi jadi semakin terbuka bahwa banyak loh orang-orang di sana yang lebih nggak beruntung. Ada banyak orang-orang di sana, oh kenapa orang Sumatera gini, oh karena gini, oh kenapa orang Jawa karakteristiknya kayak gini, oh kayak karena gini mungkin gitu. Jadi kayak kita jadi lebih open dan bikin kita jadi lebih bisa mengerti perspektif orang lain. And I really enjoy that. Dan menurut aku quality seperti itu tuh perlu banget kita milikin untuk dealing with people in our lives gitu. Benar sih. Gitu. Jadi akhirnya ngelihat layernya ya. Betul. Maksudnya kayak nggak ngelihat dari surface aja, tapi karena liputan, riset, ketemu langsung dan sebagainya, ngelihat apalagi kalau yang lagi di cover adalah bencana atau isu-isu lainnya yang mungkin emang banyak orang-orang yang voiceless gitu ya, dan betul. itu yang akhirnya membuat lebih ke hati berarti nih ya, hati gitu. Urusannya tuh ke hati nih gitu. Hati banget. Karena sebenarnya kalau yang didapetin secara nominal ya, ngomongin nominal ya, berapa sih gaji di media ya kan? Compared to multinational companies gitu ibaratnya. Tapi satisfaction-nya pasti beda. Beda banget. Pelajaran apa yang selama perjalanan karir gitu ya, jadi jurnalis kan akhirnya kan waktu itu masih muda banget kan mulainya. Masih muda sampai akhirnya berkeluarga, ya nggak sih? Berkeluarga, punya anak. Proses perjalanan hidup tuh bareng tuh sama perjalanan karir ya kan gitu. Pelajaran apa yang paling ini kamu pegang banget deh Dazen gitu? Yang sebenarnya dapetnya dari ketika turun ke lapangan, ketika jadi jurnalis, tapi ternyata bermanfaat juga nih dalam kehidupan sehari-hari nih gitu. Ada nggak? Pertanyaan susah ya? Udah dikirim pertanyaannya nggak deh? Pelajaran apa yang didapat setelah menjadi jurnalis? Kalau apa? Aku tuh teamwork. Aku ngerasa ternyata bekerja sendiri, kerja di media itu tuh kekuatan bekerja bersamanya yang paling itu aku pegang sampai sekarang, bahwa setiap orang tuh punya perannya masing-masing, setiap orang tuh saling support. Itu yang aku bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Kamu apa? Betapa penting kita harus menjaga integritas ya, karena jumping in every industry sih sebenarnya ya, pasti akan ada wide range of good and bad. Jadi kayak gray area itu tuh besar banget. Mau di politics, mau di pemerintahan, mau di media juga, mau di perusahaan, mau di perbankan. At the end of the day, ketika lo mencapai sebuah jabatan tertentu, lo akan bertemu dengan hamparan gray area yang luas banget. Dan it's very important that you have integrity at that point, karena kalau enggak, lo akan jatuh seperti orang-orang yang awalnya in the good side and then ending up in the bad side gitu. Dan yang kita banyak banget temuin sekarang gitu kan, kayak betapa banyak tokoh-tokoh yang dulu kita ngefans banget dengan family goals-nya, dengan prestasi-prestasinya. At the end of the day, ketika mereka udah cross over to the
bad side ya semuanya jatuh, hancur, keluarga hancur, karir hancur, kenyamanan hilang, masuk penjara dan lain-lain. So that's why I think integrity itu penting banget. Karena emang dalam kehidupan integrity akhirnya orang dilihat dari nih orang bisa dipercaya atau enggak, jujur apa enggak dan sebagainya ya. Punya moral kompas apa enggak. Moral kompas apa enggak itu penting banget. Karena sekali lo menormalkan sesuatu nih misalnya, udahlah nggak apa-apa sekali ini doang aja. Ntar besok kayak gitu lagi. Ya udahlah kan lumayan duitnya apa gitu. Makin lebar. Makin lebar. Hilang betul. Akhirnya hilang lu jangan sering sampai. Terjadi. Kan resign di tahun 2022. Kangen nggak? Balik kangen sih, pasti ada kangennya. Every journalist pasti ada kangen. Kangen ke lapangan, kangen teamwork, kangen ngobrol sama orang-orang yang lo nggak kepikiran ceritanya kayak gitu ternyata. Kangen suasana huru haranya juga, kangen live report, banyak sih kangennya. Pasti banyak kangennya. Cuman pada saat ngejalaninnya kayak gitu, when is this over? Kangen sih. Iya. Terutama kalau lagi Lebaran masuk, kan? Mudik ya, ikut liputan mudik. Harus balik segala macam. Wow, keren. Walaupun enjoy sih, tapi kayak luar biasa kalian. Tapi biasanya kan kalau manusia gitu ya, kalau lagi nggak ngalamin pengen ngalamin, kalau lagi ngalamin pengennya nggak ngalamin gitu ya. Gitu ya. Dazen, perjalanan ini aku inget banget ya, waktu itu aku lihat kamu tuh memang unik gitu. Aku lihat unik dengan si rambut-rambut keriting-keritingnya itu. Sama kan kita? Iya. Terus dia suka banget sama Taylor Swift. Iya lagi, yang paling aku notice adalah ketika Dazen memutuskan untuk unfollow. Betul. Karena ketidakjelasan keberpihakan Taylor. Dia ke situasi yang terjadi di Palestina. Tapi kita nggak bakal ngomongin itu. Tapi perjalanan itu tuh inget banget waktu itu tuh Dazen sempat nanya-nanya kayak gue tuh kayaknya pengen belajar ini deh, ngomongin tentang agama dan sebagainya. Ini gimana sih? Gini mulai tanya-tanya gitu kan. Terus waktu perjalanan itu juga aku udah mulai pelan-pelan pakai kerudung segala macam. Dia tuh masih nanya, masih ada keraguan dan sebagainya. Sampai akhirnya pakai kerudung beneran. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Belum setahun kan? Belum setahun. Habis Lebaran. Iya, Lebaran tahun lalu nih gitu. Apa sih yang sampai akhirnya pakai kerudung deh gitu. Padahal kan sebelumnya belum lama tuh kita ngobrol, kayaknya belum deh karena aku masih ini deh, masih ada keraguan gitu kan. Gitu. Apa yang akhirnya membuat kamu berani untuk oke, pakai? Sebenarnya perjalanan spiritual aku tuh panjang banget ya. Dan menurut aku jadi jurnalis juga salah satu cara Tuhan untuk membuat aku berada di sini gitu sekarang, wearing this gitu ya. Emang udah jalannya berarti. Tapi kalau kita tarik balik sebenarnya perjalanan spiritual aku itu bisa dibilang dimulai dari minus ya. Karena kalau nonton episodenya Kak Paul Palele sempat bilang dia ateis juga karena dia pindah-pindah. Actually it's pretty much the same karena aku waktu kecil pun pindah-pindah banyak banget. Sempat pindah ke Papua New Guinea, ke Aussie, dan akhirnya itu baru balik ke Indonesia lagi waktu aku SD kelas 6. Oh, oke. SD kelas 6. Dari kecil tuh pindah-pindah dari bayi. SD kelas 6 karena ayahku kena stroke. Dan selama aku pindah-pindah itu di luar negeri, ya kayaknya exposure ke pelajaran agama tuh nggak ada gitu. Dan ayah ibuku memang muslim, tapi nggak yang very practicing juga gitu, yang ya udah paham, tapi mungkin karena susah juga kali ya, karena social life dan inconvenience di luar juga, kayak nggak ada musola atau apa kalau pergi. Jadi mungkin pengetahuan agamaku di masa-masa kecil aku tuh kayak minim banget gitu. Terus ketika pindah ke sini, semuanya sholat, terus ada pelajaran agama, terus ada kayak salah satu yang menumbuhkan sisi kritis dari aku adalah ada sesi keputrian tuh. Zaman kalau orang-orang pada sholat Jumat ya, cewek-cewek tuh keputrian. Terus kayak ngobrol-ngobrol tentang menjadi perempuan dalam Islam, kita harus nurut, kita harus nanti akan dipertanggungjawabkan oleh suami kita harus nurut sama suami. Terus ada di Quran juga ada kalau perempuan salah boleh ada ayatnya ya, tapi maksudnya setelah kita pelajari ternyata it's deeper than that, tapi ada perempuan boleh dipukul gitu. Kayak banyak banget hal yang menurut aku ini patut dikritisi nih. Ini lo yakin? Nggak, soalnya gini, menurut aku dulu aku tuh
waktu kecil there's no burden in praying. Waktu aku masih pindah-pindah itu masih ya bisa dikatakan Bebas. bukan ateis sih, agnostik kali ya. Oh, Agnostic. okay. I believe in God, but Tapi ada aku rules. nggak tahu agama mana yang benar, dan aku kayaknya pada at some point pernah menolak untuk percaya kita tuh boleh dikotak-kotakan sama agama gitu. Aku kayak ngerasa tuh agama tuh cuman untuk memecah belah manusia aja gitu, kayak dan itu kayak superiority, ada arogansi di situ, kayak mana agama yang benar. At the end of the day, kenapa sih kita nggak merangkul aja satu sama lain gitu sedunia gitu kan? Waktu Kayak, kecil punya pikiran kayak gitu? yes, waktu kecil karena mungkin aku terekspos dengan banyak orang yang dengan background yang berbeda-beda dan agama yang berbeda-beda, dan aku kayak nggak terima gitu loh ketika mendengar orang kafir tuh kayak gini, orang kafir tuh kayak gitu, yang paling benar tuh Islam gitu. Aku kayak, lo situ oke gitu, emang lo udah pelajarin agama itu kayak gimana gitu kan? Ya menurut aku kita harus mencari dulu sebelum decide on a specific religion, terutama karena menurut aku dulu Islam tuh kayak effort banget sih lo pagi siang sore malam ibadah, lo coba lo jelasin nih kalau emang Islam agama yang bener, kenapa perempuan boleh dipukul kayak gitu-gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan, Basic kan yang aku sebenarnya. ajuin di Apalagi buat yang nggak sesi-sesi paham. keputrian itu. Oke. Dan mostly kakak-kakak keputrian ini tidak bisa menjawab. Jadi kan kayak aku nggak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan to finally embrace Islam dengan yakin gitu. Ya, namanya juga anak ABG ya, kayak dengan dirinya aja juga nggak yakin, lagi labil gitu ya, apalagi dengan agama gitu. Cuman kayak aku tipe orang yang memang dari dulu aku nggak akan ngelakuin sesuatu kalau aku nggak yakin betul it's the right thing to do, dan ya udah aku nggak akan ikut-ikutan gitu, nggak akan ikut-ikutan kayak udah ikutin aja, udah jalan jongkok aja gitu. Nggak bisa, buat apa gue jalan jongkok gitu. Sampai kuliah sih sebenarnya, kayak sampai kuliah itu kayaknya aku termasuk orang-orang yang nggak bisa ditekan senior gitu, kayak ngapain gue ngelakuin itu, ngapain gue pakai itu, tujuannya apa, kayak harus jelas tujuannya. Kalau misalnya tujuannya kayak nggak make sense ya gue nggak mau gitu, including this gitu. Jadi kan kayak lo puasa effort mak ya, maksudnya untuk orang yang tidak terbiasa berpuasa gitu, sangat. sholat banyak banget, kayak lo lagi asik ngapain terus tiba-tiba Allah Akbar sholat gitu. Nggak, and yang menurut gue paling malesin ya adalah sering kali gue tanya teman-teman yang Muslim practicing ini waktu kecil ya, waktu masa-masa membingungkan itu, emang yang lo baca apa? They don't even know. Jadi kan basically kayak anak, ya mungkin karena masih anak-anak juga ya. Cuma maksud gue even lo anak-anak pun lo harus tahu yang lo sholat tuh buat apa gitu. Yang lo baca tuh apa gitu. Dan nggak tahu ya, terus lo ngapain sholat? Terus kayak, ya nggak apa-apa sholat aja, ntar masuk neraka lo. Emang yakin? Mendingan baik sama orang tapi nggak sholat, atau lo jahat sama orang, lo nyolong dan lain-lain, terus lo sholat? Mana yang masuk neraka? Ya tetap aja pokoknya kayak penjelasan itu nggak membuat gue pada akhirnya oke, gue harus menjadi muslim gitu, nggak gitu. Dan dari kecil sampai gede pun inner circle sahabat-sahabat gue, sebenarnya gue lo aja boleh kan? Boleh dong. Itu adalah yang satu Hindu, ada dua orang Hindu, terus ada satu lagi Kristen, satu lagi Buddha, satu lagi agnostik juga, atau agnostik atau ateis deh, pokoknya colorful lah teman-teman aku ini, dan aku sering banget nemenin gitu. Jadi kayak kalau ke pura, kayak ikut dong, kebetulan ada tuh dekat sekolah, jadi kayak pulang sekolah hari Jumat, terus kayak gue abis ini kayak ngepura deh, terus kayak yaudah deh gue belum dijemput nih, kebetulan karena bundaku pramugari, jadi kan aku di rumah juga, ayahku kan udah nggak ada ya, ada adikku tapi di rumah tuh sepi, jadi kayak aku ya kalau misalnya di rumah nggak ada orang terus aku gabut ya udahlah gue main aja kemana gitu kan, ya udah main ke pura, main ke gereja, kayak 3 orang sahabat aku tuh dulu waktu SMA Batak, jadi kayak aku diajak ke gereja Batak nyanyi, ayo aja gitu kan. Udah lanjut tuh, tapi akhirnya aku melihat banyak perspektif dan jadi bisa comparing, jadi bisa comparing
Aku ngambil inputan-inputan banyak dan aku pelajarin karena menurut aku at the end of the day at some point gue harus memilih nih kayak dan untuk bisa gue sholat dengan tenang kan gue kan lahir dan besar muslim sebenarnya ya, keluarga muslim, terpapar dengan ajaran-ajaran muslim juga sebenarnya. Tapi at the end of the day gue nggak pernah yakin setiap gue sholat itu am I praying to the right God gitu loh. Jadi gue ngerasa gue harus mempelajari dulu semuanya sebelum gue decide, dan kalaupun memang Islam yang benar, akhirnya kalau misalnya nauzubillah ya dulu ya pada saat mencari, kalau Islam bukan yang benar, gue akan mencari yang benar, the truth, which karena which dulu one is pikirannya the truth. masih pencarian ya. Tapi kalau Islam yang benar, at least finally gue bisa sholat dengan keyakinan bahwa I'm doing the right thing. Gitu. This big effort compared to other religion is for the right thing, gitu kan. Jadi akhirnya membuka mata aku ke the truth about Islam itu pertama-tama karena waktu SMA itu aku masuk Olimpiade kan. Olimpiade di bidang astronomi. Dulu aku suka banget karena aku sempat tinggal di Papua New Guinea, terus langitnya tuh bersih banget. Jadi setiap malam tuh kayak dan nggak ada bioskop, nggak ada apa, kayak hiburan aja gitu lihat-lihat langit malam, terus kayak Milky Way, terus kayak nyocok-nyocokin rasi bintang. Dan ilmunya baru datang ke aku itu pas SMA karena ada pendaftaran Olimpiade Astronomi. Aku cobalah ikutan gitu, lolos dan ikut di grooming terus gitu kan, grooming Olimpiade ya, bukan grooming yang lain. Nah akhirnya aku sempet waktu lulus di provinsi lalu mau masuk ke kota, terus mau provinsi lalu mau nasional, itu akhirnya aku belajar sama seorang profesor yang udah almarhum sekarang. Jadi tim aku kan SMA 68 ya. Dari SMA 68 itu tim astronominya sempat belajar sama profesor astronomi namanya Profesor Juhana almarhum. Nah, dia itu memang ngajarnya banyak, ngajar yang dari Canisius juga ada, dari anak-anak SMA 8, SMA 81, SMA 68 gitu ya, yang astronomi banyak belajar sama dia. Tapi setelah pelajaran itu selesai, akademisnya selesai, dia tuh ke anak-anak yang muslim, dia tuh suka kayak reveal interesting facts tentang astronomi yang ternyata tuh ada di Quran. Oh ya? Ya. Wow. Jadi kayak tentang teori bintang ganda lah, yang bintang spesifik banget disebutkan, warnanya merah menyala, pokoknya visualnya seperti mawar yang merah menyala tuh kalau misalnya dicari di Al-Quran dengan deskripsi yang memang ada dari NASA, dari visualnya gitu ya. Dulu kan masih belum segampang itu ya nyari gambar di Google Image, nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi kayak emang itu legit gitu ya. Itu tuh banyak kesamaan, termasuk juga wormhole. Jadi ada satu surat di Al-Quran yang menarik banget itu. Surat tentang tempat Al-A'raf ya, tentang itu tinggi ya. Tempat-tempat naik tuh Al-Ma'rij, Al-Ma'rij. Itu tuh kalau kita sandingkan dengan fakta-fakta yang ada, Al-Ma'rij itu surat Ma'rij, bener nggak sih? Iya, ada surat Ma'rij. Itu artinya adalah tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik itu, ini agak-agak intermezzo ya, jadi kayak agak-agak scientific gitu ya bahasanya. Terus? Itu artinya tempat-tempat naik suratnya. Dan itu adalah tempat-tempat naiknya malaikat ke langit ke-7 sebenarnya. Dan somehow deskripsi-deskripsi di surat Al-Ma'rij itu banyak yang mengaitkan itu mirip sama wormhole yang kita pelajarin di astronomi. Jadi kayak banyak banget interesting facts yang menurut aku tuh aku udah pernah buka Injil, aku udah pernah buka ajaran-ajaran Buddha karena kebetulan dulu sempat punya gebetan orang Buddha gitu ya. Dan kayaknya nggak ada hal-hal yang scientific gitu ya, yang terbukti dengan berjalannya waktu dan teknologi yang ada seperti sekarang, dan hal-hal yang ada di Quran ini ternyata align loh dengan perkembangan teknologi dan sains. Kok ini match gitu. Dan sebenarnya dari situ, karena aku anaknya logika banget ya dulu ya. Jadi kayak kalau if you have no proof ya udah nggak ada gitu. Termasuk aku pernah nanya juga soal Tuhan dulu ya kayak. Ke profesor itu?
Enggak sih, cuman kayak tau nggak? Aku akhirnya aku dipertemukan sama pastor, sama orang tua aku ya, gara-gara di sekolah aku di lab school kan dulu. Ada guru agama namanya Pak Dedi, itu nggak pernah bisa jawab pertanyaan aku. Terus kayak akhirnya dari manajemen sekolah sempat ngobrol sama orang tua aku, terus kayak yaudah nanti kita datengin deh pastor juga untuk dazen sama kita bukain kalau emang mau belajar, yuk belajar gitu. Jadi soalnya aku tuh kayak ditakutkan sama guru agamaku ini, Pak Dedi lab school ini, halo Pak, untuk menyebarkan pemikiran radikal gitu loh, kayak dogma gitu ya. Nah, tapi aku tuh suka kayak ke teman-teman, lo pikir deh sekarang, nih, lo tau dari mana? Kalau emang dulu tuh kayak gitu loh, lo tau dari mana? Aduh, gitu ya. Bisa nggak sih anak ini nggak membuat kericuhan gitu? Jadi aku yaudah itu perjalanannya sampai akhirnya mulai tertarik untuk memperdalam lagi Islam setelah aku menemukan sebuah keyakinan aku itu dari fakta-fakta saintifik gitu yang aku pelajari pas SMA yang match sama Al-Quran. Kayak panjang ya perjalanannya untuk aku akhirnya yakin gitu. Tapi sampai detik itu pun juga keluarga aku tuh nggak Islami, nggak yang kayak bukan yang praktikal kan tadi karena di awal juga tadi dibahas balik ke Indonesia pun juga maksudnya akhirnya practicing sih, akhirnya sholat 5 waktu dan lain-lain. Cuman aku ngerasa ini terjadi juga banyak di keluarga-keluarga lain ya, bukan keluarga aku doang. Practicing pun sebenarnya lo paham gak sih filosofinya apa, tujuannya apa, level prioritas kepentingannya mana. Kayak misalnya lo practicing puasa Senin Kamis, tahajud, sholat yang kayak langsung harus ke masjid, tapi lo jahat sama orang. Tapi lo normalisasi korupsi. Kayak itu kan there's priority in that gitu loh. Kalau nggak salah kan ada juga ya hadisnya yang paling besar beratnya, yang paling berat dalam timbangan amalan kita nanti itu tuh amalan apapun tuh kalah sama good character. Good character itu adalah yang menjadi pemberat yang paling berat. Jadi lo puasa Senin Kamis sampai sholat sampai 700 rakaat sehari. Kalau misalnya karakter lo buruk, ya karakter itulah yang punya berat yang terbesar. Karena kan memang karakter akhirnya cerminan dari setiap ibadah. Akhlak ya istilahnya. Betul. Dan cerminan ibadahnya itu kan akhirnya ke manifestasi ke kebiasaan dan sebagainya. Benar. Jadi aku kayak ngerasa ya mungkin aku selama ini keluarga aku practicing tapi nggak yang memaknai the real importance-nya itu apa. Makanya banyak juga yang nggak tahu arti dari sholat itu, bacaan-bacaannya apa, tujuannya apa, yang menjadi anak pesantren, boleh nggak sih ngomongnya? Boleh. yang banyak yang kayak udah lifestyle pesantren, tapi kayak it's just becoming a lifestyle aja, termasuk orang-orang terdekat aku banyak juga sih ya bungkusnya aja dari gitu luar ya. Gitu ya. Tapi kayak they're just praying because they're used to. Iya. They're used to, paham nggak? Kalau misalnya gue nggak sholat ada yang aneh nih. Ntar gue kena omel nih. Kayak defaultnya aja. Tapi gitu kayak gue ngerasa ketika gue udah mencari panjang itu, ketika gue sholat kayak yes, I'm finally doing the right thing. Kayak yes, this is the real deal gitu. Yes, I'm talking to my God gitu dalam ritual ini, dalam aktivitas yang gue lakuin ini gitu. Karena gue udah mencari dengan susah payah gitu. Termasuk pakai kerudung. Akhirnya memutuskan pakai kerudung. Banget, dan itu sih hidayah ya kayak. Ada lagi ceritanya. Ini masih panjang kan? Ini nggak dibatasin kan? Tapi menurut aku kalau lo bisa menikmati sholat lo dan lo yakin bahwa sholat lo itu adalah cara lo bisa ngobrol sama Tuhan dan ngaduin apa aja, lo adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Because not everybody has that, walaupun mereka hidup di pesantren dari kecil. Sometimes even yang emang udah defaultnya kayak gitu, jadi kayak it's a gitu kayak rutinitas aja gitu, bukan there's no deeper connection than that gitu. Oke, itu perjalanan aku. Akhirnya yaudah waktu berlalu, tapi ya aku ya udah masih yang sholat aja, kan pelan-pelan juga ya. Belum yang begitu
dulu kayak belum zaman juga ya kajian, atau emang aku aja yang nggak ke-expose ya? Mungkin ya, karena kan memang trennya memang berkembang. Alhamdulillah kan Benar. perkembangannya juga makin dulu mungkin yang kita kenal kalau orang-orang ngaji tuh orang-orang tua. Iya, Ya kan? iya Kayak, lagi. Aduh orang-orang Kayak tua. Bu Haji, Nggak, gitu. Kalau sekarang kan makin muda, Ustazah, gitu makin kan. iya maksudnya kayak udah jadi lifestyle baru dan Benar-benar. orang tuh udah ya alhamdulillah thanks to technology, social media dan sebagainya kita lebih mudah aksesnya kan gitu Dan sampai aku kayak sih ngerasa, wah kena nih gitu. benar. Dan orang jadi lebih memaknai juga sih sekarang. Iya. Karena mungkin lebih aware juga secara mental awareness juga, lifestyle awareness juga gitu. Kalau dulu kan orang ya sama mental health issue aja masih kayak Masih belum apaan ada sih gitu kan. belum terpapar sama sekali ya kan. betul. Jadi kayak masih ritualistik aja, kayak connect to mind-nya agak mungkin belum pada masa itu. Nah, akhirnya oke, lanjut sampai akhirnya ini ya Kerudung. aku berhijab karena sebenarnya sebelumnya aku sangat tidak berhijab, sangat tidak berhijab gimana tuh? Kayak Ya, maksudnya kepikiran gitu ya. pendek. Iya, maksudnya kayak Gitu kan. Gak ada tuh di kepala tuh kayak wah jauh dan gitu. dan Ya. sebenarnya transisi aku kayak hampir nggak ada ya, karena kan aku bukan yang ada teman-teman aku nih yang memang dari nggak berhijab itu akhirnya pakai lengan panjang dulu, lalu berturban dulu, lalu ya step by step lah ya. Kalau aku kayak one day dari aku nggak pakai hijab dan super pendek-pendek, kemben-kemben kalau acara gala dinner gitu-gitu ya dressnya, tiba-tiba berhijab. Dan it started actually kemarin, ya itu yang belum setahun ya, habis lebaran kemarin, bulan April ya, April. Itu juga kejadian yang di luar nalar sih menurut aku nih. Nurul ya, di luar nurul banget. Karena aku juga nggak expect sama sekali sih aku bakal pakai hijab secepat ini. Apa yang sampai bikin sekarang berani pun, tuh? sampai sekarang pun bundaku belum berhijab gitu. Iya ya. Apa yang bikin berani sampai kayak naruh kerudung di kepala, dah keluar gitu. Oke, jadi awalnya nih tarik baliknya itu di 2024. Waktu kita umroh tahun berapa ya? 2023. Oh sorry, 2023. 2023 itu aku sempat umroh. Dan di umroh itu, nah 2023 itu aku udah resign tuh dari kerjaan. Aku udah resign dari kerja dan aku tuh kayak ngerasa bersyukur banget akhirnya bisa kerja freelance. Bisa lepas dari rutinitas meliputan mudik, harus balik, masuk patroli itu yang malam-malam, masuk malam, pulang pagi kayak huru hara media, siaran pagi, siaran subuh dan lain-lain. Walaupun aku enjoy ya, tapi kayak it's a different phase of life lah. Akhirnya aku menemukan momen yang aku agak bisa tarik napas, nggak kerja kantoran lagi, tapi rezeki tetap ada. Dan aku juga setelah nikah beberapa tahun akhirnya punya anak. Banyaklah rasa syukur aku pada saat aku umroh tahun 2023 itu. Lalu sebelum aku balik pas kayak udah mau tawaf terakhir gitu, aku kayak alhamdulillah ya Allah untuk semua berkah yang Engkau kasih, yang akhirnya aku bisa berada di sini, bisa punya rutinitas yang seperti ini, punya rezeki yang seperti ini, punya keluarga, punya anak yang sehat. Dan aku sempat ada another story tuh about anak ya, karena dulu anakku sempat speech delay. Salah satu alasan aku resign. Jadi kayak aku resign tuh kayaknya aku karena ngasih perhatian deh buat anak gitu loh. Kayaknya banyak ngerasa bersalahnya karena ya media tahu sendiri kan sibuknya kayak gimana. Dan waktu aku di SCTV itu banyak banget kerjaan yang dibawa pulang karena ada banyak talk show, ngebahas talk show. Ini misalnya narsumnya batal, harus nyari narsum lagi, kayak harus selalu megang HP gitu loh. Terus kayak apa anak gue speech delay karena gue kurang banyak kasih perhatian, akhirnya aku resign. Dan ternyata abis aku resign, cepet banget ngomongnya. Kayak oke, alhamdulillah. Nah itu salah satu hal yang aku syukurin. Aku ngerasa banyak banget yang Allah udah kasih buat aku. Terus kepikiran tiba-tiba, terus kok gue, Allah udah kasih banyak banget buat gue, tapi kok gue nggak bisa ngasih all out juga ya ke Allah. Kayak kok gue nggak bisa ya patuh sama semua yang diperintahkan, yang padahal sebenarnya itu baik juga buat gue. Jadi sebenarnya aku itu nggak berhijab, alhamdulillahnya ya, diberikan perasaan yang oke, at some point gue harus
gue tahu ini gue masih dosa sekarang, tapi I'm not perfect, Allah ngerti, tapi at some point gue harus gitu. Tapi aku ngerasa, maksudnya aku nggak pakai hijab itu, aku ngerasa ya Allah maaf ya, pada saat itu aku ngomong di depan Ka'bah. Ya Allah, aku tahu Engkau udah ngasih aku banyak banget yang bisa disyukurin dalam hidup ini gitu. Tapi aku memang belum bisa untuk menuhin yang satu itu. Kan tahu sendiri kan. Misalnya kayak aku tuh kesuka ngobrol kayak teman aja gitu loh kalau sama Allah gitu ya, kayak tahu sendiri kan aku tuh masih kerjanya on stage. Visual aku adalah salah satu part yang aku jual. Ya bagaimanapun aku masih punya ketakutan ya Allah, kalau aku merombak itu semua, kenyamanan yang aku lagi dapetin sekarang ini pasti akan berubah. Aku belum tahu mau belajarnya dari mana, mau mulai dari mana. Tapi aku ngomong tapi nih. Jadi aku tuh kayak bukan berdoa juga ya sebenarnya, tapi kayak cerita, mencari excuse ke Allah. Mencari excuse aja kayak, tapi seandainya nih ya Allah, ada keran rezeki lain di mana aku nggak harus memperlihatkan visual aku mau kok berhijab gitu. Jadi kayak cuma nyari excuse aja doang. Bukan berdoa juga, bukan yang ya Allah berikanlah ini supaya aku bisa berhijab gitu. Tapi kayak aku mau kok berhijab, tapi kan sekarang rezeki aku datangnya dari look juga ya Allah. Jadi kalau ada keran rezeki lain, aku mau berhijab. Tapi ya tolong wujudkan aja gitu. Aku balik 2023, lalu gak lama kemudian aku dapat endorsement staycation di Bandung. Dan persis di depan villanya itu ada sebuah rumah batik yang kainnya tuh bagus-bagus, bareng sama Vino juga kan, manajer aku, kayak bagus ya kita jahit yuk baju di sini buat lo nge-MC Zen, daripada nyewa-nyewa mulu, daripada minjem-minjem mulu gitu. Coba yuk, kan lo pengen tuh, kebetulan aku suka gambar-gambar baju, kan lo pengen tuh yang model kayak gitu, ya kita coba bikin cuma beberapa baju doang. Pas aku nge-MC ditanya bajunya dari mana kok bagus sih? Banyak yang nanya kayak gitu, dan akhirnya kita bikin lagi beberapa, dan makin banyak yang nanya. Terus aku sama Vino kepikiran, apa kita sewain aja ya Vin, kita bikin aja deh beberapa lagi, terus kita buka, dan itu iseng-iseng doang pada saat itu bikin Instagramnya, kita kasih nama Wasra Chic, karena kan Wasra ya. Spontan aja tuh, kayak baru cuman ada 5 baju apa gimana, tapi thanks to AI tinggal cuma dia jepret foto terus kayak fotonya jadi bagus gitu kan. Terus kita posting, banyak yang tertarik ternyata, karena ya desainnya juga one of a kind kita bikin. Ada beberapa juga yang terinspirasi dari model-model lain, dari desainer-desainer lain, cuman mungkin kalau baju desainer kan nggak semua orang bisa akses. Betul. Ya. Dan kalau beli juga mahal banget gitu. Di sini kita provide yang bisa disewain, kita bikin makin banyak, sampai at some point itu kita dihubungin sama Putri Indonesia, manajemennya Putri Indonesia. Mereka tanya, Kak, boleh nggak kita bikin Wasra Fashion Show yang akan dipakai sama Putri-Putri Indonesia? Nanti kakak tinggal provide baju aja, nanti kita sediain dokumentasi, nanti kita akan minta para Putri Indonesia untuk posting. Pokoknya mereka tertarik dengan baju kita dan pengen bikin a whole fashion show. Ya mau dong, kayak kan orang juga untuk bisa masuk JFW dan lain-lain itu malah bayar gitu. Jadi kita kayak nggak perlu provide apa-apa, modelnya Putri Indonesia ya oke gitu. Semenjak itu kayak langsung makin banjir yang mau nyewa, dan alhamdulillah juga banyak membantu teman-teman yang butuh baju untuk on stage gitu ya, MC Putri Indonesia, Novia Bahmit juga sempet, terus beberapa kali dipakai di TV sama ya acara-acara banyak gitu ya. Waktu itu ulang tahun Metro TV juga dipakai, 17-an juga banyak yang minjam ulang tahun. Ada juga banyak juga kayak ibu bupati, gubernur gitu-gitu yang akhirnya pesan untuk dibikin, terus banyak gitu. Mungkin sekarang karena banyak penggunaan Wasra juga kali ya dalam acara-acara. Jadi alhamdulillah banget sampai detik ini itu ibaratnya kalau aku mikir hidup sederhana gitu ya, cuman masukan dari Wasra doang kayaknya bisa gitu. Hidup sederhana nih, hidup sederhana nih kayak ya bisa lah. Sampai hari itu jadi jalan. Kayak pendapatan aku ya lebih dari aku dan Vino ya. Itu masing-masing each kayak di atas UMR lah yang awalnya masih enggak, terus mulai akhirnya nyampe lah kita masing-masing ada belasan gitu kayak. Ya alhamdulillah walaupun naik turun juga sih namanya penyewaan gitu. Nah, itu dari 2023 kan mulainya.
2024 awal lah. Lalu akhirnya itu terus menerus tumbuh sampai Lebaran kemarin itu tiba-tiba pada saat lagi Ramadan itu aku diajakin ketemuan sama teman aku. Dia baru pakai hijab. Nah, terus aku kayak pengen tanya-tanya dong karena dia baru balik dari US juga, namanya Dina. Hai Din. Dia cerita tentang perjalanan dia akhirnya pakai hijab. Itu karena dia ngerasa banyak banget syukur yang Allah kasih buat dia gitu. Yang ya maksudnya rasa syukur berbeda-beda ya. Cuman kalau aku ngerasanya sebenarnya kalau dihitung itu kayaknya gue lebih banyak yang bisa disyukurin gitu ya. Maksudnya dari segi anak semuanya kesehatan dan lain-lain kayak gue malu deh dia bisa ngerasa bersyukur terus dia pakai hijab terus gue dengan semua syukur ini ya maksudnya setahun belakangan ini doang aja gitu kan. Tapi kok gue nggak mikir gitu. Dan di detik itu, pada saat dia ngajakin gue ketemu itu, gue tuh lupa. Gue bener-bener completely lupa sama gue pernah ngomong itu di Ka'bah. Tapi detik itu jadi inget. Wow. Detik itu langsung inget, gue pernah ngomong sama Allah di depan Ka'bah, kalau aku ada keran rezeki yang nggak mengharuskan aku untuk buka aurat, aku mau kok berhijab. Aku udah langsung keinget sama momen itu. Jadi kayak, and it already happened now. Terus mana janji gue udah ngomong kayak gitu. Sementara teman gue ini kayak, gue udah ngerasa teman-teman gue pada saat itu yang ngobrol itu tuh bener kayak tombol reminder doang Allah ke gue kayak, mana loh gitu. Kayak emang dibuat percakapan itu tuh relate banget sama semua yang aku omongin itu karena aku bersyukur, aku ngerasa malu kenapa masih belum bisa mengikuti semua perintah Allah. Jadi kayak langsung a moment of kayak revelation banget gitu. Terus kayak setelah itu langsung kayak termenung gitu, iya ya. Tapi gimana gitu kan masalahnya juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan apalagi yang udah DP gitu yang nggak mungkin juga sih gue tiba-tiba mendadak berhijab gitu. Terus juga ada endorse kecantikan juga lah yang slimming apa segala macam itu juga masih ada kontrak 6 bulan. Nggak mungkin juga lah gue tiba-tiba berhijab gitu. Tapi ya gimana dong. Akhirnya gini, gue bernazar. Jadi tuh waktu puasa 10 hari terakhir Ramadan tuh udah niat banget, pengen banget itikaf di masjid. Udah ngajak-ngajakin temen-temen tuh udah yang paling semangat kayak, itikaf yuk nanti tanggal segini, kayak ya pengen aja gitu kan. Semakin aku belajar Islam semakin kayak tertarik aja gitu kayak mulai mencari community juga. Cuman 10 hari terakhir Ramadan ternyata gue mens. Jadi kayak gimana sih, terus teman-teman pada gimana sih lo yang ngajakin, lo nggak jadi, ya mau gimana, nggak boleh masuk masjid juga gitu. Cuman akhirnya karena aku kayak jadi nggak puasa, jadi nggak bisa sholat, terus kayak 10 hari terakhir Ramadan yang semua ibadah dilipat gandakan, gue jadi nggak bisa ibadah apa-apa. Yang ada di pikiranku adalah, ya minimal gue nggak buat dosa deh daripada gue sama sekali nggak bisa ibadah terus dosa juga. Jadi gue akan pakai hijab deh selama gue mens. Dari situ. Gue akan pakai hijab selama gue mens karena gue nggak bisa ibadah apa-apa di 10 hari terakhir Ramadan. Pakai hijab nih. Lanjut, itu akhirnya mens itu kayak udah 7 hari lewat, aku masih mens juga. Kayak, berapa lama nih aku mens kok nggak kelar-kelar mens. Akhirnya lanjut, setelah udah selesai nih, bahkan sampai 10 malam terakhir ya? Sampai Idul Fitri pun masih mens juga kan. Akhirnya selama mens itu, kayak somehow aku tuh kayak terekspos dengan banyak hal banget yang membuat aku makin merasa bersalah kalau aku nggak berhijab gitu. Aku kayak mulai berpikir pengen berhijab. Sampai akhirnya aku datang ke sebuah kajian ya di Jakarta Selatan gitu, bukan di masjid, jadi kayak ya udah bisa ikutan. Terus aku udah janjian sebenarnya sama salah seorang temen, tapi dia telat terus kayak nggak bisa dihubungin. Akhirnya ya udah aku duduk random aja. Kebetulan ada kayak ukti gitu kayak sini mbak gitu, duduk sebelahnya. Terus ngobrol-ngobrol gitu ternyata seumuran. Nah, terus dia yang udah panjang gitu kan hijabnya, terus kayak tapi obrolannya tuh kayak Jaksel abis gitu loh, kayak biasa aja. Aku tuh kayak masih canggung kan sebenarnya karena aku baru banget dalam lingkungan itu ini, ya. gitu. Kayak assalamualaikum gitu loh. Oh ternyata kayak biasa aja kali ya gitu.
Terus yang paling menarik adalah aku cerita kalau aku tuh ada endorsan slimming gitu loh. Terus itu tuh mau nggak mau harus mengekspos part-part yang sebenarnya kalau aku udah berhijab nggak bisa lagi, harus ditutup. Nah aku tuh masih galau banget soal itu. Ini obrolan setelah kajian ceritanya, karena kita ternyata klik nih. Terus dia cerita gini, aku juga lagi galau tahu Zen antara dua hal. Jadi sebenarnya aku tuh udah disaranin sama dokter untuk untuk operasi angkat tumor di payudara, kanker. Apa ya nama operasinya? Masektomi. Aku udah disaranin dokter untuk masektomi payudara, betul. Tapi aku tuh kayak masih mencari apakah ini yang paling berkah gitu. Karena sebenarnya Nabi Ayub aja dikasih penyakit sama Allah, dia masih bisa bersabar. Dia selama penyakit itu nggak mengganggu, dia nggak minta Allah untuk langsung menyembuhkan. Dan so far yang gue rasain, masektomi, kanker gue ini nggak begitu mengganggu juga sebenarnya. Gue masih bisa kajian, gue masih bisa main tenis, gue masih bisa nganterin anak-anak sekolah, gue masih bisa berfungsi dengan ini. Sementara untuk mengangkat sebuah organ, itu kan pasti nanti kita akan dipertanyakan juga sama Allah. Pokoknya menurut gue, ini orang sebenarnya kalau medis ya, di pandangan awam gue, kalau medis mah sebenarnya apa aja boleh gitu ibaratnya. Tapi ini orang masih mencari mana yang lebih berkah, apakah bertahan aja, dan kalau Allah mau angkat ya angkat, atau masektomi, mengangkat salah satu payudara, tapi kalau misalnya Allah niatin itu dia akan hidup dengan kanker itu seumur hidup, ya muncul lagi juga bisa sebenarnya. Karena kebetulan dia juga dokter, jadi paham soal itu. Jadi gue galau soal itu. Tapi kan resikonya ya, kalau misalnya dia masektomi, mungkin secara kesabaran dia nggak sesabar Nabi Ayub yang bertahan dengan penyakit ya. Tapi itu akan lebih aman secara medis buat dia. Tapi kalau dia biarin itu kanker, bisa jadi tuh resikonya death gitu. Sementara gue mau mengikuti perintah Allah mencari keberkahan, resiko cuma duit doang gitu. Kayak kalau gue malu banget kayak merasa ditampar gitu ya. Dia dilema mengikuti perintah Allah, mencari keberkahan Allah dan urusan duniawi dengan resiko nyawa. Terus gue lagi galau juga deh, gue pakai hijab atau enggak ya? Soalnya gue ada endorsan kayak apa sih lo resikonya cuman kehilangan duit berapa gitu paling. Lu kayak ini bener-bener tamparan banget sih. Tapi dari situ akhirnya ngambil keputusan. Sebenarnya banyak banget momen-momen selama gue mensin ya, kayak mens tuh akhirnya, oh ya by the way, akhirnya gue mens itu baru berhenti setelah gue menetapkan hati gue akan berhijab. Wow. Dan itu sampai di 3 minggu gue mens. Wow. Mens terlama yang pernah gue alamin, which leads to gue ke dokter obgyn, nanya ke dokter, dok ini saya mens 3 minggu, boleh nggak tolong dicek kenapa gitu. Dicek sama dokternya, oh alhamdulillah gak ada apa-apa sih bu, bersih aja rahimnya. Gue takut kan udah kayak ada kenapa nih, ada miom atau apa gitu. Aman aja sih, mungkin emang lagi dikasihnya segitu bu sama yang punya dunia gitu. Sama Tuhan mungkin memang dikasihnya lagi lama bu. Maksudnya without her knowing my circumstance, dia ngomong kayak gitu tuh, sang dokter ngomong kayak gitu tuh kayak ngingetin iya lagi gue lagi emang disuruh sih ini. Kalau nggak pakai hijab mungkin gue nggak berhenti kali mensnya apa gimana. Akhirnya aman, terus ya udah deh aku pakai hijab, besoknya berhenti. Wow. Mensnya. Dan akhirnya the rest is the history. The rest is history, tapi there's a lot banyak hal yang dikorbanin ya. Oh iya. Banyak hal yang dikorbanin pastinya, tapi aku yakin itu akan it's worth it. Sampai sekarang sih itu semuanya udah diganti Allah dengan berkali-kali lipat ya. Tapi banyak banget hal yang akhirnya aku korbanin, which is balik-balikin DP. Kayak banyak banget acara gala dinner, acara event-event yang kayak bajunya tuh udah lock ya kak, ini ya bajunya ya, terus kayak bajunya kebuka ya kan, kak sorry banget aku mulai hari ini udah nggak pakai baju yang begitu lagi, jadi apakah bisa kita adjust wardrobe-nya dengan wardrobe yang masih bisa aku pakai, atau nggak bisa sama sekali. Akhirnya ada banyak yang nggak bisa sama sekali dan kita balik-balikin DP. Dalam ada 1 bulan itu aku kayak
kayak balik-balikin Ceritanya duit cuma orang tuh kayak cuman duit balik-balikin duit doang, orang tuh cuman karena ya emang nggak Iya. bisa kayak, dan kita juga nggak mungkin maksain kan. Ada yang perusahaan misalnya luar negeri, ada yang kayak wine Iya. gitu-gitu, ada yang emang gala dan internasional gitu. Berbagai macam. Ya kita nggak bisa atur preference orang juga gitu, jadi dibalik-balikin. Endorsean pun akhirnya aku bayar full. Iya. Ini aku ganti ya uangnya, jadi anggap aja aku jadi customer karena aku udah nggak bisa lanjutin gitu. Dan ya so far sih aku ngerasa cepet banget itu semua dikembalikan oleh Allah dan dilipat gandakan. Masya Allah. Dan terlepas dari mungkin aku at some point dulu waktu aku decide pakai hijab itu aku sempat mikir, ya Allah kalau memang rezeki aku bukan di atas panggung lagi, aku terima. Jadi aku udah di dalam otak aku itu aku nggak ngerasa takut sama sekali untuk kehilangan job, karena di otak aku emang udah nggak nge-MC lagi. Jadi kayak rezeki Allah akan bukain aku rezeki bukan dari nge-MC lagi, karena aku udah pakai hijab. Gitu. Karena yang aku tahu selama ini nge-MC itu nggak pakai hijab betul. gitu, kayak nge-MC itu ya udah Berpenampilan gitu iya. kan. Jadi ya kalau misalnya nggak ada MC-an lagi, nggak ada job on stage lagi, it's fine by me kok. Aku percaya akan ada rezeki lain, dan alhamdulillah udah ada yang was Rashid ini juga emang rencana pengen ngembangin. Tapi ternyata apa? Di bulan itu pun masih banyak aja kok ternyata job MC yang dateng. Kita jadi ketemu di Luminescence juga. Ini boleh sebut merek? Boleh dong. Kita jadi aku jadi banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya kemarin sempat ketemu Ustadz Numan Ali Khan jadi MC di situ juga. Yang aku ngerasa ada banyak banget berkah. Jadi shifting ya. Jadi shifting. Yang tadinya nggak tahu, jadi punya komunitas baru, Betul. jadi kenalan dengan orang-orang yang tadi tuh kayak mbak-mbak yang di masjid yang punya pertimbangan mana yang harus diambil, mempertimbangkan mudaratnya. Bener, padahal menurut aku dua-duanya bener aja. Dua-duanya bener aja gitu ya. Tapi mana yang paling lebih berkah? Bener, mana yang lebih diridhoi sama Allah. Nah, Betul. Akhirnya pakai jilbab, berhijab, dan alhamdulillah perjalanan Dazen sampai hari ini dengan support dari manajer, dari keluarga dan sebagainya. Kalau aku pribadi banyak sebelum pakai kerudung, turbulence on and off dan semuanya, akhirnya ngebentuk aku menjadi versi yang lain. Walaupun nggak menghilangkan versi yang lama, tapi ini emang caranya Allah shaping me into another version gitu. Tapi insya Allah adalah versi yang lebih baik insya Allah gitu. Nah, kalau kamu Dazen, apa yang berubah dari pola pikir ketika dulu belum pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, pertimbangan yang diambil pasti ada yang berubah kan gitu. Pasti banyak yang berubah sih. Dan yang paling aku rasain adalah anxiety aku benar-benar menurun, menjadi lebih tenang. Karena aku yakin dengan usaha aku untuk meraih keridhaan Allah, any bad day will turn into a good day. And even if it doesn't turn into a good day, there's a reward for that too. Jadi apapun yang aku alamin, selama aku tujuannya mencari ridho Allah, yang ibaratnya kalau dulu kita kerja ya udah cari duit, cari nafkah, mungkin memang ibadah tapi cari nafkah gitu ya. Tapi sekarang kayak aku dipertemukan dengan event-event yang memberi aku insight, memberi aku knowledge, memberi aku community, memberi berkah dalam hari-hari yang aku jalanin. Jadi ketemu banyak orang-orang yang membuat aku menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi aku ngerasa mungkin ya yang berubah adalah hidup menjadi lebih tenang kali ya. Hidup jadi lebih tenang. Hidup jadi lebih tenang karena lo udah berusaha untuk menuju sesuatu yang the creator of story demands you to do gitu. Kan pada akhirnya hidup kita nih, pada akhirnya hidup itu mau kita usaha kayak gimana juga yang nentuin tetap Allah kan. Ibaratnya nih, kalau aku boleh cerita sedikit, aku tuh punya banyak banget, alhamdulillahnya ya, Allah memberikan aku ilham untuk bisa mengambil pelajaran walaupun aku nggak mengalami jalan itu. Jadi kalau bisa dibilang, bundaku dulu nikah sama ayahku. Ayahku tuh sukses banget. Ayahku tuh lulusan ITB, lalu langsung jadi manajer, lalu makanya aku pindah-pindah banyak ke negara karena ayahku kayak lompat jabatannya cepat juga, dan akhirnya jadi manajer di Australia, jadi manajer di Papua, jadi manajer di mana. Dan sampai terakhir itu tuh udah sempet
bercita-cita banget pengen beli ranch di New Zealand. Karena kan terakhir tuh di Australia, terus kayak New Zealand tuh udah di-plotting mau ke New Zealand. Dan ayahku tuh penggemar cowboy banget dari dulu. Jadi kayak seneng banget kayak kalau ngeliat ranch. Pas banget udah di-planning semuanya, tiba-tiba apa? Ayahku kena stroke kan. Ayahku kena stroke, lumpuh setengah. Pada saat itu tuh lagi di Papua New Guinea, jadi penanganannya nggak bisa secepat itu. Kan kalau stroke tuh kan ada golden hour ya, dalam waktu berapa jam itu kalau ditanganin bisa back to normal, tapi kalau udah lewat itu it's permanent gitu. Jadi permanently paralyzed di sebelah kiri ayahku. Dan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena juga udah lumpuh setengah gitu. Banyak banget masalah yang akhirnya muncul dari itu, termasuk kayak post power syndrome ya, of course lah ya, dari tingginya jabatan lalu turun, lalu akhirnya secara mental juga nggak stabil, which leads to eventually ayah ibuku pisah, divorced, dan banyak masalah lagi, dan pada akhirnya sampai ayahku meninggal pun ya dalam kondisi sakit gitu, ya langsung downwards aja gitu, dari semenjak sakit itu, semenjak kena stroke. Yang mana kena stroke itu tuh lagi di tinggi-tingginya banget. Masya Allah. Makanya itu tuh yang seremnya, apa istilahnya? Kalau istidraj. Seremnya istidraj. Dan yang aku sayangkan adalah dari ayah dan bundaku ini. Bundaku kan pramugari ya. Ayahku juga have enough money to travel the world at that point. Plus ada tiket gratis juga karena bundaku pramugari. Di Garuda kan, jadi kayak fasilitasnya oke banget gitu. Kita sering banget pergi kemana-mana karena punya tiket gratis gitu. Tapi sampai ayahku itu meninggal, dia belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di tanah suci. Jadi kayak aku mikirnya, sesukses-suksesnya ayah gue aja, itu lo udah mencapai di tempat yang lo inginkan. Kalau Allah bilang bye, ya udah. It's done for there. Jadi aku mikirnya, apa sih yang mau gue kejar sekarang kalau gue cuma ngejar yang gue pikir akan membuat gue happy di dunia ini, terus Allah bilang, oh no, bye. Selesai. Oh, that's what you thought. Terus ternyata bye. Kan ya akhirnya Allah yang menciptakan ceritanya gitu ya. Jadi salah satu yang bikin gue tenang adalah at least I'm pleasing the one who writes my story. So I pray to him that please don't fail my story, karena aku udah berusaha yang terbaik. Tapi even whatever story Allah writes for me gitu ya, aku yakin itu akan yang terbaik karena aku berusaha kok cari ridhonya Allah, dan nggak mungkin Allah sia-siain itu. Jadi ya itu sih yang aku ngerasa, alhamdulillah aku berada di titik ini, terlepas dari apapun yang aku laluin, at least it brought me here. Gitu. Apa pelajaran yang tadi Dazan cerita tentang orang tua gitu ya, cerita orang tua yang pastinya aku yakin banget buat orang-orang yang kayak, maksudnya kayak kamu udah berkeluarga dan sebagainya, pasti kan banyak banget untuk download dari pengalamannya mereka gitu. Betul. Apa yang pelajaran apa yang dapat dari orang tua yang kamu mau rewrite in your life gitu? Mungkin ada satu quotes yang disampaikan sama seorang ustadz di momen aku lagi mens itu, yang lagi mencari hidayah itu ya. Bukan mencari sih, kayak aku di expose dengan hidayah banyak banget. Salah satunya adalah aku datang ke kajian. Ini tuh kayak kajian yang aku nggak rencanain sama sekali, tapi diundang oleh teman aku yang tinggalnya di Dubai. Oke. Kayak dia tinggal di Dubai, terus tiba-tiba dia ngechat gue, Zen, masa ada kajian nih di dekat rumah kamu di Masjid Raya Bintaro, di Masjid Bintaro, coba deh dateng. Terus tau nggak, itu kan aku lagi mencarinya ya, kayak lagi gampang-gampangnya pakai hijab atau enggak. Judul kajiannya adalah ketika engkau mencari ridho, ketika engkau mengorbankan dunia demi ridho Allah. Kayak udah benar-benar menampar ya. Dan dalam kajian itu ustadznya bilang, hidup itu, ustadznya bilang, kalian ibu-ibu nih ya, coba bayangin, kalian punya sebuah microwave. Ketika microwave itu rusak, kalian akan minta benerin atau berkonsultasi
dengan abang-abang di pinggir jalan, atau kalian akan buka buku manualnya dan nanya instructionnya ke pabrik yang membuat microwave itu? Lebih legit mana solusinya? Coba. Buku Manual dong, dan yang menciptakan microwave ini dong. So every problem in life, sebenarnya as long as you refer to the manual, dari yang bikin kita, ya everything will run well aja gitu. Jadi mungkin pelajaran yang aku ambil dari orang tua aku adalah, yang belum dulu dilakukan adalah, mungkin mereka belum banyak mengacu ke manual booknya juga ya. Dan belum berkaca ke yang membuat the maker of us gitu ya, yang menciptakan kita, belum berkaca dari solusi-solusi yang sudah tercipta di manual book yang diberikan ke kita oleh yang menciptakan kita. Yeah. Jadi that's why so many problems happen in our lives, in everyone's lives. Mungkin kalau kita rewind lagi, kita harus ingat juga, kita udah lihat di manual booknya belum solusinya apa. Itu sih. Wah, aku tuh percaya ya, setiap perjalanan kebaikan seseorang gitu ya, maksudnya perjalanan kebaikan dalam arti kita berusaha untuk menjadi lebih baik versi apa yang Allah atau disyariatkan di agama Islam, misalnya pakai kerudung dan sebagainya, kan kita usaha banget nih gitu untuk kayak ini karena menjaga ketaatan nih Allah gitu, walaupun sebenarnya ketakutannya banyak banget, harus meninggalkan, melepaskan hal-hal, dan cuma berharap aja semoga Allah ridho, semoga Allah terima segala macam gitu ya. Aku percaya karena kebaikan-kebaikan orang tua kita juga. Entah dalam format apa, entah dalam bentuk seperti apa, dan semoga Papa Allah kasih tempat yang indah. Amin. Karena sebenarnya beliau tuh orang yang sangat baik banget. Karena anaknya yang soleh. Amin. Nah, itu yang kayak selalu papaku juga udah nggak ada gitu, dan banyak banget penyesalan aku karena waktu bokap meninggal, aku juga belum pakai kerudung gitu. Jadi kayak aku ngerasa sekarang tuh merasa banget bahwa ternyata Allah tuh ya maksudnya diajarin dulu juga sama guru-guru gitu ya, bahwa setiap perjalanan kebaikan setelah taufik Allah sebagainya pasti ada amalan-amalan yang dilakukan sama orang tua kita juga, dan dari benar gitu, dari orang tua, dari yang turunan ke atasnya gitu, karena memang Allah menginginkan kebaikan. Jadi mudah-mudahan langkah ini, keputusan ini, dan segala keberkahan yang dirasakan, dialami segala macam itu ya, yang paling bisa kita lakukan sebagai anak kan, gimana tetap terhubung sama orang tua adalah dengan doa-doa kan. Hanya doa anak yang soleh. Mudah-mudahan ini jadi tanda Allah menginginkan kebaikan buat kamu dan seluruh keturunan di atas saya juga. Amin. Dazan, makasih ya udah cerita. Thank you so much juga udah dengerin cerita aku yang super panjang dan berlika-liku. Kayaknya harusnya nggak bisa satu. Genrenya kayak menyebar nih, bukan jurnalis lagi, bukan. Kalau jurnalis udah lah, bisa dicari tuh ya. Kalau cerita-cerita ini kan cuma keluar dari mulutnya Dazan sendiri. Dazan, thank you ya. Sukses banget, mudah-mudahan insya Allah ya. Dan makin berlimpah keberkahan. Amin, kita 2026 sukses. Amin ya Allah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.